janda kembang dari Turki dan pemuda Indonesia. Cinta di bawah langit Istanbul. Suara lembut, penuh misteri. Cinta bisa datang kapan saja, dari siapa saja, bahkan dari seseorang yang tak pernah kamu duga. Ini kisah tentang seorang janda kembang dari Turki, yang hatinya kembali mekar karena seorang pemuda Indonesia. Perkenalan Elva, si janda kembang Istanbul. Namanya Elva Demir, usia 34 tahun. Wajahnya cantik menawan, mata coklat madu, rambut panjang bergelombang. Senyumnya lembut tapi menyimpan luka. 5 tahun lalu, ia kehilangan suaminya karena serangan jantung mendadak. Sejak saat itu, Elva memilih hidup sendiri. Ia tidak menutup diri, tapi tak pernah benar-benar membuka hatinya. Ia tinggal di distrik Beyoğlu, Istanbul, dan mengelola sebuah kafe kecil yang menjual makanan khas Anatolia dan kopi Turki. Warga sekitar mengenalnya sebagai janda kembang, karena meski sendiri, pesonanya tak pernah luntur. Banyak pria yang mencoba mendekatinya, tapi Elva selalu menolak halus. Katanya, hatinya sudah mati. Kedatangan pemuda Indonesia, Adit, 26 tahun. Dari jauh, datanglah Adit, pemuda Indonesia yang bekerja sebagai videografer lepas untuk dokumenter pariwisata. Ia datang ke Istanbul untuk proyek 6 bulan, dan menetap di apartemen sewa tak jauh dari kafe Elva. Suatu pagi, Adit mencari tempat sarapan. Ia tanpa sengaja masuk ke kafe Elva. Aroma rempah dan kopi Turki menyambutnya. Ia melihat seorang wanita sedang mengatur bunga di meja. Narator, saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Adit menatapnya, dan ia tahu, wanita ini menyimpan banyak cerita. Adit memesan menemen dan kopi, dan sejak hari itu, ia selalu datang, setiap pagi, setiap sore. Percakapan pertama yang menggoda, hari keempat. Elva akhirnya menyapa lebih dulu. Elva, kamu turis. Adit, bukan. Saya tinggal sementara, tapi kafe ini bikin saya betah. Elva tersenyum hati-hati. Istanbul kadang membuat orang tak ingin pulang. Sejak saat itu, mereka mulai sering berbincang tentang budaya, tentang makanan, tentang kehilangan dan mimpi. Elva kagum melihat Adit yang sopan, cerdas, dan pandai mendengarkan. Sedangkan Adit, ia mulai jatuh. Hujan di Galata. Momen intim. Suatu malam, Istanbul diguyur hujan. Adit sedang memotret di Galata Bridge, dan Elva lewat dengan payung. Ia melihat Adit basah kuyup dan menghampirinya. Elva, kenapa tidak berteduh? Adit, kalau berteduh, saya kehilangan momen. Elva tersenyum, menyerahkan payung, tapi kamu bisa kehilangan kesehatan. Mereka berjalan pulang bersama, berdua di bawah satu payung. Di depan pintu kafe, Elvan menatap Adit. Elva, kamu berbeda. Adit, kamu juga. Dan saya ingin mengenalmu lebih dalam. Elva tak menjawab, tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Luka lama dan dinding yang tinggi. Beberapa hari kemudian, Adit mengajak Elva makan malam. Tapi Elva menolak, bukan karena ia tak mau, tapi karena ia takut. Di ruang tamunya, ia memandangi foto mendiang suaminya dan berbisik, "Maafkan aku." Hatiku mulai bergetar lagi. Ia mencoba menjaga jarak, tapi semakin ia menjauh, semakin Adit mendekat. Ia tak memaksa, hanya hadir, membantu di kafe, menghibur Elva saat badannya drop karena flu. Elva tahu, laki-laki ini bukan main-main. Rahasia Elva. Suatu malam, Elva akhirnya membuka rahasia. Mereka duduk di balkon kafe, ditemani teh apel dan lampu Istanbul yang temaram. Elva, aku pernah kehilangan semua, cinta, harapan, bahkan kepercayaan pada diri sendiri. Aku takut mencintai lagi. Aku takut kamu akan pergi saat tahu betapa rapuhnya aku. Adit pelan, aku tak datang untuk mengisi kekosongan. Aku datang untuk berjalan bersamamu. Entah lukamu sedalam apa. Elva menangis malam itu, dan di pelukan Adit. Ia merasa, dirinya masih layak dicintai. Penolakan masyarakat dan godaan untuk menyerah.
Hubungan mereka mulai diketahui orang. Beberapa pelanggan mulai membicarakan Elva. Janda kok pacaran sama bocah. Muka Asia pula. Pasti cuma numpang tinggal. Dia kan masih muda. Nanti bosan. Pergi juga. Elva mulai goyah. Ia tidak ingin reputasinya rusak. Ia tidak ingin Adit disalahkan. Ia berkata pada Adit, mungkin ini kesalahan. Mungkin kita harus berhenti. Adit, kalau mencintaimu adalah kesalahan, aku siap salah setiap hari. Tapi Elva tetap menjauh. Titik balik. Surat dari Indonesia. Adit hendak kembali ke Indonesia. Ia menitipkan surat untuk Elva lewat teman yang masih tinggal di Istanbul. Dalam surat itu tertulis, Elva, aku datang bukan untuk tinggal selamanya. Tapi aku ingin kamu tahu, di dunia ini masih ada cinta yang tidak menuntut. Cinta yang hanya ingin melihatmu bahagia. Jika kamu masih menyimpan ruang untukku, kamu tahu kemana harus pergi. Seminggu kemudian, Elva datang ke bandara. Tapi Adit sudah terbang. 1 tahun kemudian, setahun berlalu, Elva tak pernah menjalin hubungan lagi. Tapi hidupnya mulai cerah. Ia membuka cabang kafe di distrik lain. Ia mulai menulis buku kecil tentang kisah cintanya yang tak selesai. Lalu suatu pagi, seorang pria masuk ke kafenya. Dengan kamera di leher. Dan senyum yang tidak pernah berubah. Adit, masih ada kopi untuk saya. Elva terdiam. Lalu tertawa. Dan akhirnya berlari ke pelukannya. Kadang cinta memang perlu diuji. Kadang ia pergi. Hanya untuk kembali di waktu yang tepat. Elva dan Adit akhirnya bertemu lagi. Bukan karena takdir. Tapi karena mereka sama-sama memilih untuk tidak menyerah. Cinta sejati bukan soal usia. Bukan soal asal negara. Tapi soal keberanian untuk membuka hati. Dan di bawah langit Istanbul, seorang janda kembang dan pemuda dari Indonesia akhirnya menemukan rumah di dalam hati satu sama lain. Teks di layar. Like, COMMENT, dan subscribe untuk kisah cinta lainnya.